Halo semuanya, kembali lagi di TK Mudah dan kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia untuk TKA, SD ataupun MI ya teman-teman. Nah jadi di TKA sendiri banyak subbabnya ataupun materinya yang ada di bahasa Indonesia. Tapi untuk video ini kita akan fokus terlebih dahulu terhadap memahami teks ataupun subbab memahami teks gitu kan. Nah yang pertama, jadi kita harus tahu dulu kira-kira poin belajarnya seperti apa. Jadi poin belajar kita kali ini adalah pengertiannya sendiri dari sebenarnya gimana sih untuk memahami teks itu pengertiannya apa, dan juga jenis-jenis teksnya tuh ada apa aja, dan yang juga yang ketiga adalah cara membedakan jenis teks tersebut agar nanti ketika teman-teman ataupun yang sedang melihat video ini, ketika mengerjakan TKA akan lebih mudah untuk menjawab soal yang nantinya akan keluar. Nah, yang pertama adalah, memahami teks, pengertiannya seperti apa. Jadi memahami teks sendiri adalah mengerti isi bacaan dari sebuah teks yang memang, ada di soal, seperti itu. Jadi mengerti di sini dalam artian ketika kita membaca sebuah soal, nantinya ketika kita ditanya sesuatu mengenai teks tersebut, kita tentunya paham ataupun tahu jawabannya seperti apa. Oke, mungkin kita langsung aja ke contohnya ya. Jadi mungkin di sini contohnya adalah, suatu hari Iko si kelinci bangun pagi-pagi. Ia membantu ibunya menyiram tanaman di kebun. Setelah itu, Kiko belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Karena rajin, kebun menjadi subur dan tugas sekolah selesai tepat waktu. Ibu Kiko bangga kepadanya. Nah, dari situ, ketika soalnya nanti akan bertanya, siapa tokoh utama dalam cerita itu, mungkin teman-teman bisa tahu ya, tokoh utamanya adalah Kiko si kelinci gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Kiko? Yang dilakukan oleh Kiko yaitu membantu ibunya dan juga mengerjakan tugas sekolah. Jadi seperti ya teman-teman, jadi memahami teks itu seperti kita tahu, bacaan teks ini tuh sebenarnya menyampaikan apa kepada kita. Jadi ketika kita ditanya, kita bisa, menjelaskan ulang ataupun tahu jawabannya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, dari jenis-jenis teks gitu kan. Tentunya dari jenis-jenis teks, dari kita bisa memahami suatu teks, kita harus tahu jenis-jenisnya akan seperti apa saja. Karena memang, misalnya jenis teksnya sendiri di sini ada 4 ya contohnya, yaitu teks narasi, deskripsi, informasi, dan juga pengumuman. Nah, jadi di sini, aku udah bantu untuk mempertebal bagian yang penting seperti teks narasi. Teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa ataupun cerita yang bisa berupa kisah nyata ataupun dongeng, ataupun mungkin kisah buatan non fiksi ya, teman-teman. Nah, jadi dari sini ciri-cirinya apa? Ada tokohnya, ada kejadiannya, dan juga, kejadiannya itu berurutan. Mungkin seperti, aku bangun di jam 7 pagi, persiapan berangkat sekolah, habis itu berangkat ke sekolah, dan sampai sekolah aku belajar. Nah, itu mungkin, contoh sedikit ya, maksudnya ada urutan waktunya gitu. Jadi kita bisa paham sebenarnya, yang dilakukan tokoh tersebut dan kejadiannya ada apa aja. Nah, yang kedua adalah teks deskripsi ya. Jadi teks deskripsi ini seperti namanya, yaitu mendeskripsikan sesuatu ataupun menggambarkan sesuatu dengan jelas. Misalnya saja seperti orang, tempat, ataupun benda. Nah, ciri-cirinya tuh menggambarkan bentuk, warna, sifat, ataupun keadaannya secara rinci. Oke, mungkin, kalau contohnya sendiri secara singkat aja ya teman-teman, kita misalnya, botol gitu kan, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa gitu kan, ataupun juga teksturnya seperti apa. Jadi dia dia mendeskripsikan atau menggambarkan agar orang lain tuh lebih memahami, ataupun orang lain bisa tahu gitu tentang apa yang sedang kita gambarkan. Nah, yang ketiga adalah teks informasi, yaitu teks yang memberikan pengetahuan ataupun fakta kepada pembacanya. Nah, pengetahuan atau fakta di sini tuh, sesuatu yang bisa menambah wawasan ataupun menjelaskan sesuatu, ataupun mungkin, sesuatu yang baru diketahui oleh seseorang, seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang keempat adalah teks pengumuman. Jadi teks pengumuman sendiri adalah teks yang memberitahu informasi penting kepada banyak orang. Nah, ciri-cirinya adalah jelas, singkat, dan juga berisi informasi penting seperti waktu, tempat, dan juga aturan. Jadi, dia ini lebih mengarah kepada informasi yang detail gitu. Jadi orang bisa paham apa yang diumumkan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya gitu kan. Mungkin dari teks narasi tadi kan, kita bisa tahu bahwa teks narasinya tadi seperti yang di awal, Kiko si kelinci. Jadi Kiko si kelinci bangun lebih awal di pagi hari, habis itu dia membantu ibunya menyiram tanaman, selanjutnya ia membersihkan
halaman, dan juga belajar dengan rajin. Dan karena belajar dengan rajin, dia dipuji oleh ibunya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari teks deskripsi. Nah, di sini contohnya adalah mendeskripsikan kucing yang bernama Miko. Nah, bulunya putih, lembut, itu kan, menggambarkan dari sisi warnanya dan juga teksturnya ya teman-teman, seperti ciri-ciri yang memang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah teks informasi. Nah, di sini contohnya adalah air putih sangat penting bagi tubuh. Air membantu menjaga tubuh tetap sehat, mencegah haus, dan juga membuat tubuh tidak lemas. Karena itu, kita perlu minum air putih cukup tiap hari. Nah, jadi di sini adalah informasi ataupun fakta yang diberikan bahwa air putih itu penting bagi tubuh, gitu kan? Karena memang air putih menjaga kita ataupun menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, yang keempat adalah teks pengumuman. Yang mana teks pengumuman ini adalah tadi yang membedakannya dengan informasi adalah informasinya tuh, untuk diketahui orang ataupun orang agar bisa tahu gitu kan ciri-cirinya dan juga detail. Nah, di sini contohnya adalah diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 4 bahwa besok akan diadakan senam pagi di lapangan sekolah pukul 7. Semua siswa diminta memakai baju olahraga dan datang tepat waktu. Nah, di sini kan, sangat detail ya teman-teman, kepada kepada siapa pengumuman ini ditunjukkan, kepada siswa kelas 4. Untuk apa? Untuk senam pagi besok hari di lapangan jam 7 pagi. Dan juga siswa yang menjadi peserta diminta untuk memakai baju olahraga dan datang tepat waktu. Jadi itu ya teman-teman, perbedaan ataupun bagaimana kita bisa membedakan jenis-jenis teks ini. Sekian dari saya, terima kasih.